ketemu lagi bersama saya. Pada video yang lalu saya sudah menceritakan, sudah membahas tentang gejala dari Parkinson. Saat ini kita akan membahas tentang obat apa yang sering digunakan pada penyakit Parkinson. Nah, untuk obat Parkinson ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, obat yang bekerja di sistem kolinergik. Yang kedua adalah obat yang bekerja pada sistem dopaminergik. Untuk obat yang bekerja di kolinergik itu contohnya adalah trihexylphenidil. Trihexylphenidil ini sangat berguna apabila keluhannya terutama adalah tremor, ya. Untuk yang kedua adalah obat yang bekerja di sistem dopaminergik. Sebelum kita membahas tentang obat yang bekerja di sistem dopaminergik, terlebih dahulu kita harus tahu tentang jalurnya dari dopamin itu sendiri. Untuk dopamin ini awalnya adalah dari tiroksin, di mana tiroksin ini akan diubah menjadi levodopa oleh tirosin hidroksilase. Nah, L-dopa ini dia juga akan diubah menjadi dopamin oleh enzim aromatik amino asid dekarboksilase. Dopamin yang terbentuk ini dia akan ditangkap dan disimpan dalam vesikel, di mana vesikel ini akan membawa dopamin ini menuju ke celah sinap. Dia akan dilepaskan di celah sinap oleh vesikel tersebut. Nah, di celah sinap nanti dopamin yang lepas ini dia akan berikatan pada reseptor dari dopamin di possinap. Dopamin sebagian lagi akan dipecah oleh COMT menjadi 3-metiltiramin di celah sinap. Sedangkan dopamin yang lain ada juga yang akan ditangkap oleh dopamin transporter. Nah, dopamin ini sendiri nanti juga akan dipecah oleh monoamin oksidase. Ya. Di samping itu ada juga dopamin yang akan ditangkap oleh autoreseptor DD2 pada neuron presinap. Dia di sini akan berfungsi untuk memberikan feedback negatif untuk perubahan tirosin menjadi levodopa, sehingga akan terjadi keseimbangan dopamin. Sekarang kita akan membahas tentang obat-obat apa saja yang bekerja di sistem dopaminergik. Yang pertama adalah levodopa. Sebenarnya pemberian dopamin sendiri itu merupakan suatu obat yang efektif untuk mengatasi gejala Parkinson. Hanya saja dopamin ini dia tidak bisa menembus blood-brain barrier. Maka itu diberilah prekursornya atau levodopa yang dari perifer. Hanya saja levodopa ini dia gampang dipecah menjadi dopamin oleh AADC, aromatik L-amino asid dekarboksilase, menjadi dopamin. Kemudian levodopa juga mudah diubah menjadi 3-OMD, 3-O-metildopa. Di sini oleh enzim COMT. Jadi levodopa ini akan mudah masuk ke blood-brain barrier. Dan di sini dia akan diubah menjadi dopamin. Hanya saja L-dopa ini supaya tidak mudah dipecah di perifer, maka biasanya levodopa akan dikombinasi dengan AADC inhibitor. Di sini contohnya adalah benzeracid maupun carbidopa, itu yang sering digunakan. Jadi kalau misalnya kita memberikan obat levodopa ke pasien itu biasanya ada kombinasi dengan ini, benzeracid. Nah, kemudian untuk mencegah pemecahan levodopa menjadi 3-OMD ini, maka ini yang biasa kita kasih dengan COMT inhibitor. Ini adalah jenis obat yang kedua yang sering digunakan. Jadi COMT inhibitor ini dia akan memperlambat atau mencegah pemecahan di jaringan perifer, sehingga nanti levodopanya yang masuk ke dalam otak akan semakin banyak. Di sini contohnya adalah entacapone, ya. Itu yang kedua. Kemudian obat berikutnya adalah agonis dopamin. Di sini agonis dopamin merupakan bahan yang menyerupai dopamin dan dapat berikatan di reseptor dopamin. Di sini. Jadi dan dia akan memberikan efek layaknya dopamin.
Di sini contohnya adalah bromokriptin atau bisa juga pramipexol. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah MAO inhibitor. Jadi MAO inhibitor ini dia akan menghambat pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin akan semakin banyak. Jadi itu obat yang sering digunakan di neuro untuk mengobati dari Parkinson. Nah, kalian sudah tahu obat-obat apa saja yang sering digunakan pada penyakit Parkinson. Semoga ini bermanfaat bagi kalian.